Hai teman-teman, hari ini aku bakal jawabin pertanyaan teman-teman yang sudah dikirimkan via Instagram. Ayo kita langsung mulai ke pertanyaan pertama. Sekarang, bagaimana perasaannya setelah melewati ombak yang besar untuk keputusan yang kamu buat? Aku merasa sangat-sangat lega tentunya karena pada akhirnya ini adalah sesuatu yang memang butuh kesabaran. Bahkan aku sempat kayak pada beberapa waktu itu sembunyi dari orang karena saking aku juga sempat mempertanyakan diriku dan semacamnya. Tapi syukurnya nggak bertahan lama dan aku sangat bangga karena aku berhasil melewati fase itu tanpa terlalu terguncang atau gimana-gimana. Kemudian pertanyaan dari Afifa Taskia, kuliah ambil jurusan apa Kak Zahid? Aku ambil jurusan jadinya manajemen, itu dia tuh judulnya tuh International Management. Cuma ini sistemnya justru malah mirip kayak waktu di ITB dulu, dimana kayak kita masuk fakultasnya terus belajar 1 tahun yang ilmu umum, terus baru nanti milih di tahun kedua mau spesialisasinya di mana. Nah ini yang aku suka itu mirip sama sistem TPB-nya di ITB. Jadi aku masuk kayak College of International Management namanya, cuma di tahun kedua nanti aku bisa milih aku mau kayak fokus ke finance, aku mau fokus ke kayak strategi pengembangan bisnis, accounting dan semacamnya. Itu ada pilihannya dan sangat fleksibel di tahun kedua nanti. Karena itu aku senang sekali memilih program yang ini. Kata Kak Zafira, kapan ke Jepang? Insya Allah ke Jepangnya itu bulan September tahun ini. Tapi tentunya tergantung sama pemerintah Jepang udah buka atau enggak dan banyak lagi faktor X lainnya. Oh ya juga buat teman-teman, aku sangat-sangat berterima kasih banget dan bersyukur banget karena ada Kak Zafira. Itu aku tahu soal perkuliahan di Jepang itu karena aku juga nonton channelnya Kak Zafira. Dan waktu itu aku ke-trigger untuk mempertanyakan jurusanku karena aku ngelihat Kak Zafira dan passionnya untuk bidang ilmu yang ditekuninya. Nah aku nonton salah satu videonya dan aku ngomong ke diriku, wah aku juga harus kayak gini nih. Aku harus juga semangat dan aku harus kayak beneran belajar tuh bukan sekadar belajar dan dapat gelar, tapi belajar karena ada makna atau why yang besar di balik itu. Nah, karena itu aku sangat-sangat bersyukur dan terima kasih Kak Zafira. Why Jepang? Aku milih Jepang karena di antara pilihan-pilihan lainnya, Jepang yang paling affordable dan juga Jepang yang paling menawarkan banyak beasiswa untuk mahasiswa asing, terutama yang dari Asia Tenggara dan Indonesia. Jepang itu lagi ada program untuk mengundang kayak banyak-banyak orang atau mahasiswa internasional untuk kalau nggak salah tuh menginggrisasikan kampus-kampusnya, karena banyak universitas Jepang tuh yang sangat-sangat bagus tapi di World Rankings memang nggak begitu naik karena World Rankings itu kan dia tuh nggak kayak ranking FIFA ya yang dimana kayak misalkan timnya nomor 1 oh berarti dia paling hebat di dunia dan semacamnya. Tapi masing-masing World Rankings tuh punya kriteria yang beda-beda, jadi yang ada di ranking 1 sama ranking 10 tuh bisa beda di setiap World Rankings tergantung sama kriteria apa yang dipenuhi. Nah, kayaknya pemerintah Jepang tuh pengen memenuhi kriteria itu. Sama kayaknya pemerintah Jepang sama univ-univ Jepang tuh pengen memang ningkatin international exposure. Karena memang di Jepang itu secara umum bahasa Inggris tuh masih terkendala kan ya. Dan ya senang aja mereka lagi mencari solusi aktif untuk mengatasi itu. Oh ya, terus seperti yang tadi aku bilang, itu jurusannya juga udah cocok banget. Terus lingkungannya juga oke. Terus karena Jepang sama Indonesia itu kayak banyak hubungan bilateralnya. Jadi siapa tahu nanti lebih banyak atau lebih besar kemungkinan untuk kontribusi. Kontribusi atau mencari pekerjaan di sektor ini. Kenapa masuk kuliahnya baru September tahun depan atau mungkin sekarang udah September tahun ini 2022. Nah sebenarnya kalau nggak salah tuh ada pilihannya satu lagi di mana aku bisa masuk pas bulan April 2022. Tapi aku sengaja pilih September karena aku memang pengen lamain gap year-nya lagi. Karena meskipun pada awalnya tuh ragu-ragu banget dan terombang-ambing, sekarang aku merasa bersyukur banget ada waktu atau gap year ini. Ini tuh salah satu kesempatan yang once in a lifetime. Dengan aku kemudaan, tenaga, dan waktu sebanyak ini, itu mungkin nggak bakal datang 2 kali. Jadi aku pengen manfaatin aja dan nggak terlalu terburu-buru soal kuliah ini. Lagi pula tuh sekarang lagi corona. Dan kalau misalnya aku nunggu September, mungkin walaupun masih belum pasti, setidaknya bakal lebih besar kemungkinannya itu bordersnya udah lebih buka atau udah banyak kayak aturan atau protokol kesehatan yang memudahkan kita untuk bisa kuliah offline. Apalagi kuliahnya saat ini di luar negeri, jadi aku pengen aja kayak waktu 6 bulannya tuh aku habisin di luar negeri juga daripada di depan komputer. Kak, gimana Kak Zaid bisa punya mindset yang yakin banget pas gap year? Nah, seperti yang tadi udah aku bilang, kalau sebenarnya di awal-awal gap year itu aku sempet kayak nggak yakin karena memang aku masih kayak kemakan sama komentar-komentar netizen dan semacamnya. Tapi yang sangat-sangat membantu bagiku adalah pertama, karena kita tuh semuanya dirumahkan, aku merasa aku tuh kehilangan rasa balapan sama orang lain. Kayak misalnya dulu waktu aku SMP atau SMA, itu rasanya aku tuh lagi ada di kereta yang sama orang lain. Maksudnya tuh kayak pas SMP,
aku naik ke SMA, yang lain juga ikut naik ke SMA. Naik kelas 2, yang lain juga. Naik kelas 3, yang lain juga. Nanti kuliah, yang lain juga. Jadi karena itu, teman-temanku yang di SMA juga udah pada jauh, dan di sini aku merasa kayak masih sendiri. Aku mulai sadar bahwa ya yang akan hidup dengan keputusan-keputusanku adalah diriku sendiri. Kalau misalnya kita lihat gap year itu kan paling ke setback-nya tuh 1, 2, atau 3 tahun kan. Sekarang coba bayangin kalau misalnya kita udah ada di umur 50 tahun. 1, 2, atau 3 tahun itu hanya bagian kecil dari hidup kita. Dan tentunya karena 1, 2, 3 tahun ini berpotensi sangat transformatif, gunakanlah waktu itu dengan baik dan mencoba untuk memperjuangkan keputusan yang menurut kita benar atau keputusan yang menurut kita paling menguntungkan. Selama gap year belajar berapa jam, Kak? Nah, jujur selama gap year itu aku nggak belajar kayak aku belajar UTBK atau belajar intensif buat pelajaran tertentu atau gimana gitu. Karena aku sengaja nyari program yang gimana aku bisa daftarnya, pakai nilai raporku, nulis esai, wawancara, dan seperti itu. Aku sengaja milih itu karena aku pengen gap year-ku ini aku belajar life skills. Aku belajar hal-hal yang nggak bisa aku dapatkan dari sekolah. Jadi aku emang nggak sengaja nggak mau ngabisin gap year-ku ini buat belajar hal-hal yang udah aku pelajari di SMA, ngedrill soal, dan nggak sempet belajar hal-hal lain untuk kayak kemungkinan diterima di perguruan tinggi. Tapi memang kasusku sama kasus banyak orang beda. Banyak orang yang memang gap year untuk masuk salah satu perguruan tinggi negeri atau ikut program beasiswa yang ada tes tertulisnya dan semacamnya. Itu ada cara manage-nya, cuma mungkin untuk itu aku bukan orang yang tepat untuk menjawabnya. Hid, Sabi bikin kelas buat belajar content creator dong. Nah, ini aku emang salah satu goalsku untuk bikin kelas buat content creator, terutama content creator yang di bidang edukasi. Saat ini aku lagi menempuh pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa melakukan itu. Yang jelas aku lagi ikut banyak kursus, lagi baca ini, baca itu. Semoga untuk course content creator buat di Indonesia itu bisa aku coba establish dalam waktu dekat. Amin. Pertanyaan berikutnya dari Yunia. Saran kegiatan liburan semester kuliah, Kak? Saran dariku, teman-teman coba belajar skills apa yang bisa dimonetisasi. Kenapa begitu? Karena aku rasa kalau misalnya kita udah bisa monetisasi sesuatu, kita udah ada sumber pendapatan, akan sangat mudah bagi kita untuk belajar berbagai skill-skills lainnya. Jadi banyak kesempatan belajar, kesempatan networking yang terbuka kalau misalnya kita udah tahu gimana caranya cari uang. Soal belajar skill yang bisa dimonetisasi ini, memang kita nggak harus langsung dapat hasil saat ini. Tapi setidaknya kita dengan nyicil sekarang, kita jadi semakin cepat untuk ngedapetin hasilnya itu daripada kita nunda terus-menerus. Pasti bingung kan mau belajar skill apa dulu? Sebenarnya skill apapun itu, asalkan kita memberikan value atau nilai tambah ke bidang itu bakal bisa dimonetisasi. Cuma biasanya orang tuh bingung karena ada birokrasinya lah, ada harus minta izin inilah, izin itulah. Nah, jadi yang katanya itu paling bebas dari kewajiban untuk minta izin ini ada dua. Yang pertama yaitu coding, yang kedua itu adalah media atau konten. Jadi antara kita belajar coding untuk bangun website, untuk ngedesain, untuk bangun aplikasi atau apapun, atau yang kedua kita dari media, kita membuat video, kita membagikannya, atau bahkan kadang-kadang ada yang bisa mencampurkan keduanya. Nah, tentu ini adalah contoh dari berbagai skills lainnya yang bisa teman-teman lakukan. Aku rasa kemampuan untuk monetisasi inilah yang membuatku banyak belajar dan membuatku berkembang sebagai orang dalam 1-2 tahun kebelakang ini. Apakah sudah mencapai di tahap bebas finansial dari orang tua, Bang? Mungkin karena saat ini aku masih ada di rumah ini dan aku masih juga makan masakan yang dibikin sama orang rumah. Jadi aku mungkin belum terlalu ngerasa gimana susahnya nanti bayar sewa atau bayar makanan. Tapi sejauh ini buat hal-hal yang ekstra gitu kayak buat main, buat jajan, itu syukurnya udah bisa di finance oleh pendapatanku sendiri. Apa yang bikin Kak Zahid yakin untuk jadi content creator di bidang pendidikan? Nah, soal di sini itu aku nggak memilih kayak aku mau jadi content creator di sini. Aku cuma ngikutin apa yang aku suka aja, dan kebetulan aku lagi suka-sukanya sama kayak belajar, self improvement, dan aku merasa kayak dulu tuh aku ada di tempat yang cukup gelap gitu ya. Dan meskipun hidupku sekarang belum sempurna, aku merasa udah bisa keluar lah dari kegelapan itu. Nah, karena itu aku merasa bahwa aku punya kayak kewajiban moral gitu mungkin untuk ngebantu orang-orang yang pernah ada di posisi yang sama, dan itu yang satu ya kayak di satu sisi tuh. Tapi sisi yang lebih jelek tapi jujurnya itu adalah karena kayaknya kalau misalnya kita ada di bidang pendidikan tuh kita jadi cenderung dapat respect yang lebih gitu. Bener nggak teman-teman? Kayak misalnya kita ada di bidang pendidikan, pas kita mikir orang yang ada di situ kita langsung ngaitin kebanyakan kayak atribut-atribut yang positif daripada katakan kayak YouTuber yang suka ngejailin orang gitu. Nah, tentu ini sangat-sangat subjektif, tapi aku rasa karena aku ada di bidang pendidikan aku jadi dapat juga banyak manfaat-manfaat itu. Kadang-kadang aku juga datang ke suatu ruangan dan orang-orang kayak udah hormat duluan gitu, padahal aku rasa kayak mereka jauh lebih pintar daripada aku, dan mungkin itu salah satu manfaat yang didapatkan. Headphone yang kupakai ini Sony WH-1000X-M4. Ini adalah salah satu alat atau audio device yang paling aku gemari dan paling kusukai. Ini tuh ada active noise cancellation ya. Jadi kalau misalnya dinyalain tuh dan kita lagi ada di kereta api atau lagi ada di ruang tamu yang ada TV-nya nyala
itu benar-benar suaranya nggak kedengeran sama sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman punya uang lebih, coba invest ke noise cancelling headphones, terutama kalau misalnya teman-teman mahasiswa yang suka ada di tempat rame dan butuh fokus lebih atau semacamnya. Ini menurutku sangat-sangat worth it. Iza bertanya, Zahid edit video pakai apa? Aku edit video sama aplikasi yang namanya Final Cut Pro. Itu adalah aplikasi yang sangat-sangat bagus, menurutku terbaik untuk komputer Apple karena memang dibuatnya khusus untuk komputer itu dan udah teroptimisasi dan sebagainya. Yang ku senangi dari Final Cut Pro ini juga dia tuh kayak bisa beli sekali terus udah jadi milik kita selamanya gitu. Sedangkan beberapa program editor lain yang pernah aku coba itu kayak ada sistem langganannya. Jadi tiap tahun aku harus bayar lagi. Dan kalau di total mending aku beli Final Cut Pro, sekali beli udah sangat cocok dengan komputernya. Aku nggak perlu khawatir soal bayar langganan lagi. Kata Naira, 2022 reading target. Aku tahun 2022 ini nggak ada reading target. Jadi tahun lalu memang aku punya target baca sampai 31 buku dan alhamdulillah itu tercapai. Nah, aku melakukan target baca itu karena aku pengen baca lebih banyak buku. Tapi sekarang aku lagi nggak pengen baca lebih banyak buku, aku lebih pengen milih buku yang pengen aku baca gitu. Tahun lalu itu salah satu yang nggak aku sukanya itu adalah karena terutama di akhir-akhir atau ujung-ujung tahun itu aku jadi milih bukunya tuh yang pendek-pendek aja, yang kekejar bacanya gitu supaya goalsnya terpenuhi. Tapi sekarang ini aku lebih pengen explore buku-buku yang memang membuatku tertarik. Kadang-kadang itu buku yang memang lebih tebal, yang lebih banyak halamannya. Dan karena aku pengen fokus ke situ supaya lebih banyak refleksi juga, aku niadain reading target dulu buat tahun ini. Lagi baca buku apa bulan ini. Akhir-akhir ini aku lagi agak malas baca buku, cuma tetap aku kalau misalnya lari itu suka sambil dengerin audiobook dari aplikasi yang namanya Audible. Kenapa aku dengerin audiobook sambil lari? Aku tuh bisa lari karena aku selalu menunggu masa aku bisa mendengar audiobooksnya. Karena dengan dengerin audiobooks ini larinya nggak kayak kesepian gitu. Kita kayak dibisikin. Apalagi belakangan ini aku banyak larinya tuh kayak subuh atau malam-malam. Dan di saat dunia ini lagi gelap banget, saat aku takut ada sesuatu yang keluar dari hutan. Aku senang karena aku bisa dengerin audiobook dan merasa ada teman gitu. Karena si penulisnya lagi membacain bukunya kepadaku. Nah, buku yang aku baca saat ini dari audiobook yang baru selesai itu Think Big, karyanya Profesor Grace Lordan. Kemudian buku satu lagi yang lagi aku baca namanya Thinking in Bets. Terima kasih teman-teman semua udah memberikan pertanyaannya untuk video ini. Kalau ada Q&A lagi itu biasanya diadakan di Instagram, jadi jangan lupa juga ceki.my Instagram @zaidibr. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman pada video berikutnya. Dadah!